Di sebuah kota kecil yang tampak tenang, ada sebuah warung soto sederhana di pinggir jalan. Warung itu tak terlihat istimewa, tapi setiap pagi antrian selalu mengular. Para pembeli tak pernah tahu apa yang membuat sotonya begitu nikmat dan bikin nagih. Yang mereka tahu hanya satu, soto buatan Mary dan suaminya, Anto, punya rasa yang beda. Lebih kaya, lebih dalam, seolah ada sesuatu yang mengikat lidah dan pikiran. Tapi yang mereka tak tahu adalah setiap mangkuk soto itu telah disentuh sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sesuatu yang hidup di dalam kendi. Dan setiap pagi, Mary akan berbisik pelan ke panci kuah. "Kliwon, bantu mama lagi ya. Apa yang kau pilih? Kalau harus menukar iman dan akal sehatmu demi warung yang selalu penuh, uang yang tak pernah habis, dan rumah yang bisa dibayar cash. Dan saat semua terasa terlalu sempurna, itulah saat jeratnya mulai bekerja. Setiap tempat punya rahasia. Setiap orang menyimpan kisah yang tak pernah diceritakan. Disinilah semua itu bermula. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Pagi itu langit sedikit mendung. Di sudut kota kecil di Jawa Barat, seorang perempuan bernama Mary berdiri di dapur kecil, sibuk mengiris bawang merah dengan gerakan cepat. Tangannya terampil, namun matanya kosong. Sudah hampir 2 tahun ia dan suaminya, Anto, mencoba berbagai usaha kecil, jual gorengan, jualan minuman, bahkan pernah coba jadi reseller. Tapi semuanya mentok. Mary tidak bodoh. Ia tahu mereka sedang berada di titik nadir. Tabungan nyaris habis, anak masih kecil, dan tagihan datang seperti banjir yang tak mau berhenti. Hari itu, ia duduk termenung di teras, menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. Dari dalam rumah, suara Mimi, ibu tirinya, memecah lamunan. "Mer, kamu kalau mau dagangan laris cepat, ada caranya. Tapi kamu siap?" Mary menoleh. Tatapan Mimi tak main-main. "Caranya gimana, Mi? Kamu ikut Mimi malam ini. Kita ke Sumedang. Ada yang bisa bantu, tapi jangan bawa Anto." Mary diam. Ia tak langsung menjawab. Tapi malamnya, ia sudah duduk di jok belakang motor tua milik Mimi, menyusuri jalan gelap dan sepi menuju desa terpencil di balik bukit. Mereka tiba di depan sebuah gubuk reot beratapkan rumbia. Sekelilingnya sunyi. Tak ada cahaya lampu, hanya suara jangkrik dan dedaunan kering yang bergesekan pelan. Di sana, seorang lelaki tua berjubah putih kusam menyambut mereka. Abah, dukun bayi, yang katanya sudah membantu puluhan pedagang laris manis. Abah memandangi Mary dari kepala hingga kaki. "Kalau Neng niat, Abah bantu. Tapi ingat, jangan salat, jangan ibadah. Sekali masuk jalur ini, tak boleh mundur." Mary merasa darahnya berdesir, tapi pikirannya dipenuhi tagihan, suara anak minta susu, dan wajah Anto yang makin tirus karena stres. "Saya siap, Bah." Ritual dilakukan malam itu juga. Mary diminta memakai kebaya putih dan selendang dari kain tipis yang terasa dingin di kulit. Ia dibimbing masuk ke dalam gubuk sendirian. Di dalam hanya ada sebuah kendi tanah liat yang dikelilingi bunga kantil dan bau kemenyan yang menusuk. Mary duduk bersila di depan kendi. Tiba-tiba, hawa dingin menyeruak. Angin masuk entah dari mana. Lalu terdengar suara, "Neng, rawat dia seperti anakmu sendiri." Suara itu halus, tapi dingin, menusuk sampai ke tulang. Mary menoleh. Di pojok ruangan, muncul sosok perempuan tua, berambut putih panjang. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat karena tertutup rambut. Tapi dari mata yang mencuat di balik rambut kusut itu, Mary tahu ia sedang diawasi. Itulah Nyai Seruni. Tanpa banyak kata, Nyai memberi 3 syarat.
Kendi ini harus selalu berada di dekat panci kuah soto. Setiap pagi, Mary harus memasukkan pakaian dalam bekas pakainya semalam ke dalam kuah. Sambil mengaduk, panggil nama. Kliwon. Itu anak Nyai. Dia akan bantu, tapi jangan dikasari. Jangan dibentak. Jangan dilarang. Apalagi diusir. Setelah itu, Nyai menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Dan kendi itu, yang tadinya terasa ringan, kini berat, seperti menyimpan sesuatu di dalamnya. Keesokan harinya, Mary membuka kembali warung sotonya bersama Anto. Tak ada yang istimewa. Panci besar dipanaskan, bahan-bahan sudah siap. Tapi pagi itu, Mary menyelinap ke dapur lebih dulu. Ia mengambil celana dalam yang telah dipakainya semalam, menggulungnya dengan tangan gemetar, lalu menenggelamkannya ke dalam kuah mendidih. Kliwon, bantu Mama ya. Tangannya bergetar saat mengaduk kuah. Ia merasa kotor, jijik pada dirinya sendiri, tapi sekaligus penasaran. Dan saat itu juga, ia merasakan hawa panas di belakang lehernya. Seperti ada yang berdiri mengawasi. Ia menoleh. Di sana, di pojok dapur, berdiri seorang anak kecil. Tidak seperti anak biasa. Tubuhnya kurus, kulitnya legam seperti hangus. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah, dan ia telanjang bulat. Mary menahan napas. Anak itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di pojok, menggoyang-goyangkan kakinya, dan tersenyum. Hari itu, warung Mary langsung ramai. Orang-orang datang satu persatu, memuji sotonya yang beda. Lebih kaya rasa, lebih gurih, lebih bikin kangen. Anto pun heran, tapi Mary hanya tersenyum, menahan rahasia yang mulai tumbuh seperti api kecil di hatinya. Dan sejak hari itu, Mary tidak pernah berhenti memanggil Kliwon setiap pagi. Hari demi hari berlalu sejak kendi itu hadir di dapur Mary. Semakin sering ia memanggil nama Kliwon sambil mengaduk kuah soto dengan syarat Nyai Seruni. Pakaian dalam bekas pakainya setiap malam, semakin ramai pula pembelinya. Dalam waktu sebulan, warungnya sudah tak lagi disebut warung soto biasa, tapi soto langganan wajib di area itu. Mary mulai dikenal di lingkungan. Orang-orang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi sotonya. Pelanggan bilang, ada rasa yang enggak bisa dijelasin. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa rasa itu datang dari sesuatu yang tidak kelihatan. Di balik dapur, sosok Kliwon selalu hadir. Kadang ia duduk di pojok sambil menggoyang-goyangkan kaki. Kadang berdiri di belakang Mary saat ia mengaduk. Wujudnya tetap sama, anak kecil lusuh, telanjang, dengan rambut panjang menyapu lantai dan bau anyir yang menusuk. Anto, suami Mary, tak pernah melihatnya. Tapi Mary mulai terbiasa. Ia bahkan mulai merasa nyaman. Walau kadang, saat malam menjelang dan dapur sepi, ia merinding sendiri saat kendi itu mulai terasa berat. Kalau kendinya berat, berarti dia ada di dalam. Kalau enteng, berarti lagi keluar, ujar Mimi suatu malam. Kamu udah mulai menyatu sama dia. Mary tak menanggapi. Ia hanya tersenyum pelan. Sebagian dirinya masih jijik, tapi sebagian lainnya mulai menikmatinya. Uang mulai mengalir deras. Omzet warung mereka bisa mencapai 5 juta rupiah dalam sehari. Dari modal 2 juta untuk daging, sayur, dan bahan lain, mereka bisa balik 2 kali lipat lebih. Mary mulai bisa menyisihkan tabungan. Anto pun heran. Kok bisa laku banget ya sekarang deh? Ya, mungkin karena kita niat. Fokus jualan. Konsisten, jawab Mary sambil tersenyum samar. Anto tak curiga. Ia terlalu sibuk membantu membereskan warung, mencuci piring, dan kadang mengantar pesanan. Mary tak pernah cerita tentang ritual, tentang syarat aneh itu, atau tentang keberadaan Kliwon. Tapi ia tahu, perubahan sudah terjadi.
Bukan hanya dari omzet warung, tapi dari dirinya sendiri. Mary mulai berubah. Ia lebih sering melamun, sering menyendiri di dapur, bahkan saat warung tutup. Kadang tertawa kecil sendirian, seolah sedang berbicara dengan anak kecil. Padahal tak ada siapa-siapa. Kadang di malam hari, Anto terbangun karena mendengar suara bisikan pelan dari dapur. Tapi saat diperiksa, hanya ada Mary. Duduk di lantai, memandangi kendi sambil mengelus-elus bagian atasnya. "Kamu ngomong sama siapa?" "Enggak, kok. Cuma ngelamun." "Serem tahu, Desember. Jam segini." Mary hanya tertawa kecil, tapi tatapannya mulai berubah. Mata yang dulu cerah, kini lebih sayu. Bibir yang dulu hangat, kini sering terdiam. Ia tak lagi sering bercanda dengan Anto. Bahkan dalam hal paling pribadi, mereka mulai berjauhan. Suatu malam, Anto mencoba mendekati Mary. "Deh, kamu kenapa sih sekarang? Kayak bukan kamu. Maksudnya apa? Kamu beda, dingin, galak. Terus, kamu sering diam di dapur sendirian. Aku sampai takut kadang lihat kamu. Kamu takut sama aku? Kadang, kalau kamu lagi ngelamun itu, mukamu serem." Mary menatap Anto. Lama, tatapan itu kosong, dingin. Sejenak Anto merasa seolah melihat orang lain, bukan istrinya sendiri. Setelah itu, malam-malam Anto dipenuhi mimpi buruk. Ia pernah bermimpi melihat Mary duduk memeluk seorang anak kecil penuh luka, rambut panjang, mata merah menyala. Anak itu menggigit Mary, dan Mary tertawa. Di pagi hari saat ia terbangun, Mary sedang berdiri di depan dapur. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan kendi itu kembali berada di dekat panci soto. "Udah siap buka?" tanya Mary. Suaranya serak seperti belum tidur semalaman. Anto hanya mengangguk, tak berani banyak tanya. Mimi, ibu tiri Mary, diam-diam memperhatikan perubahan anak tirinya itu. Suatu siang saat warung sudah sepi, ia menghampiri Mary di dapur. "Mer, kamu kuat kan?" "Kuat apanya, Mi? Kamu udah jalani ini semua. Jangan sampai kamu kendor. Anak itu enggak suka ditelantarin." Mary tak menjawab. Ia tahu maksud Mimi. Ia tahu bahwa sejak kendi itu hadir di rumahnya, ia tidak lagi sendirian. Ada makhluk lain yang ikut tinggal, yang tidak makan nasi, tidak tidur, tapi selalu hadir saat kuah soto mulai mendidih. Dan memang, Kliwon tidak pernah gagal membuat warung Mary laris. Bahkan saat Mary membuka cabang baru, omzet langsung naik. Tapi untuk itu, ia harus datang sendiri. Ia harus membawa kendi ke tempat cabang setiap pagi. Ia harus memanggil Kliwon sendiri, memasukkan pakaian dalam sendiri, dan mengaduk kuah sendiri. Tak bisa diwakilkan, karyawan tak boleh tahu. Aku bilang itu bumbu racik yang harus aku masukkan sendiri. Di dalam kain jaring, biar kayak bumbu rempah, jelas Mary ke Anto. Dan Anto, percaya saja, tapi semua harga itu dibayar dengan perlahan. Hubungan Mary dan Anto makin dingin. Mereka tidur terpisah. Mary lebih banyak bicara dengan kendi daripada dengan suaminya sendiri. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis pelan. Dan setiap kali kuah soto mendidih, anak kecil itu muncul. Duduk, mengangguk, meneteskan sesuatu ke dalam panci. Anto tak pernah melihatnya. Tapi ia mulai sadar. Istri yang dulu ia cintai sudah bukan lagi orang yang sama. Soto buatan Mary kini sudah dikenal di mana-mana. Dalam waktu singkat, ia berhasil membuka 3 cabang di kota yang sama. Tapi semua cabang hanya bisa buka kalau Mary sendiri yang datang membawa kendi. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dititipkan. Ia membawa kendi itu kemana-mana, seolah membawa anaknya sendiri. Di mobil, kendi itu duduk di kursi samping. Saat tiba di kios, ia letakkan dengan hati-hati di dekat panci kuah, lalu berbisik pelan. "Kliwon, bantu mama lagi ya." Setelah itu,
Kuah soto akan diaduk bersama celana dalam yang dipakai semalaman, dan Mary memanggil nama itu sekali lagi. Dan selalu, pelanggan langsung berdatangan, tak pernah meleset. Seolah aroma kuahnya mengandung daya pikat yang tidak bisa dijelaskan logika. Tapi semakin besar usahanya, semakin sering Kliwon muncul. Dan semakin sering pula Mary melihat hal-hal yang seharusnya tak dilihat manusia biasa. Di hari-hari tertentu, Mary mendapati anak kecil itu berdiri lama di depan cermin dapur, menggaruk wajahnya sendiri hingga mengelupas. Kadang ia merangkak di lantai warung sambil tertawa, kadang duduk di sudut ruangan, menatap pelanggan yang sedang makan. Tapi yang paling sering, dia duduk di balik panci soto, menggoyangkan kakinya sambil tersenyum. Anto makin curiga. Ia merasa warung mereka memang makin sukses, tapi juga makin aneh. Ia sering melihat Mary berbicara sendiri di dapur. Kadang tertawa kecil, kadang menangis pelan. Anto mulai lelah menahan tanya, "Deh, kamu ngelakuin sesuatu ya buat larisin warung ini?" "Enggak, cuma usaha, niat. Tapi kadang aku lihat kamu, kayak bukan kamu. Kamu mulai gak percaya sama istri sendiri?" Mary menatap tajam. Anto mundur. Tatapan istrinya bukan seperti dulu. Ada sesuatu di balik mata itu. Sesuatu yang bukan milik manusia biasa. Malam-malam mereka kini sunyi. Mary tidur sendiri. Dan setiap pagi, saat Anto bangun, ia menemukan kendi itu sudah di dapur. Entah jam berapa Mary meletakkannya. Di suatu pagi, Anto masuk ke dapur lebih awal. Ia melihat kendi itu masih tertutup. Ia penasaran. Perlahan ia dekati, lalu mengangkat tutupnya sedikit. Dari dalam, uap tipis keluar. Dan sesaat, ia melihat dua bola mata kecil menatapnya dari dalam kendi. Anto menjatuhkan tutup kendi dan mundur. Jantungnya berdebar keras. Tapi saat Mary datang, ia hanya berkata, "Jangan pernah buka kendi itu. Itu bukan milikmu." Anto tak menjawab. Tapi sejak hari itu, ia mulai sering sakit. Badannya lemas, kepalanya berat, dan setiap malam, ia bermimpi hal-hal yang sama. Mary berdiri di pojok kamar dengan mata merah dan rambut basah, menggenggam kendi sambil tertawa pelan. Hubungan rumah tangga mereka hancur perlahan. Mereka tak lagi makan bersama, tak lagi bicara tentang masa depan. Semua fokus Mary hanya pada dagang dan kendi. Suatu malam, Anto berkata dengan suara pelan, "Deh, ini udah gak sehat. Aku ngerasa kamu berubah. Aku sakit terus. Kita harus ke Ustaz." Mary menoleh, wajahnya datar. "Gak bisa. Aku udah jalan sejauh ini. Aku gak bisa balik. Kamu pikir warung ini bisa sukses karena doa doang?" Anto menunduk, hatinya hancur. Istri yang dulu ia nikahi karena kelembutan dan ketulusannya, kini jadi orang asing. Lebih tepatnya, bukan manusia sepenuhnya. Di luar warung, dunia tetap berjalan seperti biasa. Pelanggan tetap ramai. Tapi di dalam rumah, Kliwon mulai mendominasi. Kadang Mary mendengar suara tawa anak kecil di tengah malam. Kadang, kendi itu berpindah tempat sendiri. Kadang saat ia mengaduk kuah, ia melihat cairan aneh muncul dari dasar panci. Dan Kliwon hanya duduk sambil menonton dengan ekspresi senang. Mary masih mencoba berpikir waras. Ia menghibur diri. Nggak ada tumbal nyawa, nggak ada darah. Cuma pakai bekas celana dalam. Cuman rawat anak. Aku bisa ini. Tapi tubuhnya mulai lelah. Wajahnya mulai tampak tua. Mimpi buruk datang tiap malam. Bahkan kadang, ia mulai tak bisa membedakan mana mimpi dan nyata. Suatu malam, Mary terbangun jam 3 dini hari. Ia mendengar suara anak kecil memanggil dari dapur. "Mama, Mama, Mama!" Ia berjalan perlahan ke dapur. Di sana, Kliwon berdiri di atas meja. Tangannya berdarah. Wajahnya bukan seperti anak-anak lagi,
tapi seperti wajah Nyai Seruni dengan kulit keriput dan mata merah tua. Tapi badannya tetap kecil. "Mama, jangan lupa kasih aku ya. Besok." Mary mengangguk tanpa sadar. Ia bahkan tak ingat lagi bagaimana caranya takut. Keesokan harinya omzetnya naik 2 kali lipat. Tapi malamnya, Anto muntah darah. Hari-hari Mary kini tak lagi dihitung dengan senyuman. Ia tak lagi bangga saat melihat antrean pelanggan. Karena di rumah, Anto terbaring lemah. Sudah hampir seminggu suaminya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya kurus mendadak, wajahnya pucat, dan setiap malam ia menggigil tanpa demam. "Kayak orang kesambet," bisik Mimi suatu malam setelah melihat keadaan Anto. "Tapi kita udah tahu kan penyebabnya." Mary tidak membalas. Ia hanya diam, duduk di samping Kendi yang kini selalu ia peluk tiap malam. Ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Setiap kali Mary membuka warung, omzet tetap tinggi. Pelanggan tetap datang. Tapi dalam benaknya, suara Anto selalu terngiang. "Kita ke Ustaz ya, Dek. Aku udah gak kuat." Tapi ia tak bisa. Bukan karena tak mau, tapi karena takut. Ia tahu jika ia meninggalkan ritual, tidak lagi mengasuh Kliwon, tidak lagi memasukkan pakaian dalam kekuah soto, tidak lagi mengunjungi Sumedang setiap 9 bulan, sesuatu akan diambil darinya. Dan itu bisa jadi Anto. Satu malam, Mary mencoba menenangkan diri. Ia duduk di dapur, menyalakan lilin kecil, dan menatap kendi tanah liat yang kini sudah retak sedikit di bagian bawahnya. Bau anyir samar tercium dari dalamnya. Ia menunduk, pelan berkata, "Kliwon, kamu mau apa? Mama udah nurut semua. Kenapa Anto jadi sakit?" Tak ada jawaban, tapi uap tipis keluar dari lubang kendi. Beberapa detik kemudian muncul suara, pelan tapi jelas. "Dia nggak percaya sama aku. Dia nggak suka aku di sini." Mary tersentak. Itu suara anak kecil, tapi dengan nada tajam dan dingin seperti angin malam menusuk tulang. Ia gemetar. Keesokan paginya, Mary tidak membuka warung. Ia memilih duduk di samping tempat tidur Anto. Suaminya itu hanya membuka mata setengah, bibirnya kering dan tubuhnya lemas. "Deh, kamu masih ingat waktu kita dulu jualan gorengan di pinggir jalan? Waktu kita masih bisa ketawa bareng?" "Iya, masih." Anto tersenyum lemah. "Aku kangen kamu yang dulu, yang masih penuh harapan, bukan ketakutan." Mary menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Hari-hari berikutnya, mimpi buruk datang tak henti. Dalam tidurnya, Mary melihat dirinya duduk di tengah ruangan gelap, dikelilingi kendi-kendi tanah, liat yang terus memanggil namanya. "Mary, Mary, Mary." Suaranya seperti desisan ular. Dan di tengah ruangan itu, berdiri Kliwon, tubuh kecil, tapi wajahnya penuh keriput, matanya merah, dan mulutnya terus menganga, mengeluarkan suara tangis dan tawa bersamaan. Mary mulai jarang makan. Ia kehilangan nafsu, bukan karena stres, tapi karena setiap kali melihat makanan, ia melihat sesuatu yang menjijikan. Nasi berubah menjadi ulat. Kuah soto yang biasanya harum, kini tercium seperti daging busuk. Tapi anehnya, pelanggan tetap memuji rasanya. "Mbah, ini sotonya makin mantap. Kayak ada rasa baru. Nambah satu lagi ya?" Mary hanya tersenyum pahit. "Iya, makasih." Di satu malam yang sunyi, saat hujan turun deras dan listrik padam sejenak, Mary mendengar suara langkah kaki kecil di dalam rumah. Padahal Anto sedang tidur lemah dan tidak ada siapa-siapa lagi. Pelan-pelan ia keluar dari kamar, menyusuri lorong menuju dapur. Dan di sana, di depan pintu kulkas yang setengah terbuka, Kliwon berdiri. Tapi kali ini, ia tidak tersenyum. Wajahnya serius, dan di tangannya,
Ia membawa sesuatu. Mary mendekat perlahan dan melihat itu celana dalam Mary sendiri yang seharusnya ada di kamar. "Besok, jangan lupa masukin ke kuah. Mama hampir lupa." Mary tidak menjawab. Ia hanya mengambilnya, tangan gemetar. "Kliwon, kamu sayang Mama." "Sayang, tapi Mama jangan bohong. Mama harus terus sayang aku." Setelah itu, sosok itu menghilang begitu saja. Esok paginya, omzet naik 2 kali lipat lagi. Tapi Anto muntah darah untuk kedua kalinya. Mary mulai tercekik antara dua dunia. Dunia warung yang ramai, uang yang terus mengalir, soto yang disukai semua orang, dan dunia sunyi di rumah, tempat suaminya perlahan sekarat, dan kendi itu semakin berat setiap hari. Ia mulai sadar, dirinya sudah bukan manusia utuh lagi. Ia menjadi alat, perantara, ibu dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah dipanggil. Mary berdiri di depan warung sotonya yang kini semakin besar. Spanduk baru dipasang, tulisan besar, "Soto Mary, khas rempah asli," menarik mata siapapun yang lewat. Tapi di balik itu, mata Mary tampak kosong. Tangannya menggenggam kendi yang sejak pagi tadi terasa lebih berat dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Saat ia masuk ke dapur warung, Kliwon sudah duduk di pojok, menggoyang-goyangkan kaki, menatap Mary tanpa senyum. Biasanya, anak itu akan tersenyum lebar tiap kali kuah soto mulai mendidih. Tapi hari ini, dia diam, menatap, seperti menunggu. "Kenapa diam aja?" bisik Mary setengah ragu. "Nyai mau ketemu," jawab Kliwon pendek, matanya tidak berkedip. Kata-kata itu membuat punggung Mary dingin. Sudah lama Nyai Seruni tidak muncul. Terakhir kali adalah saat kendi itu diberikan dan perjanjian disepakati. Tapi sekarang, setelah semua ini, dia kembali. Mary mencoba mengabaikannya. Ia membuka warung seperti biasa, menyajikan soto, menerima uang, tersenyum ke pelanggan. Tapi semua itu terasa seperti sandiwara. Di rumah, Anto makin parah. Ia hampir tak bicara. Nafasnya berat, tubuhnya seperti mengering. Dan Mary tahu, ia sedang dikejar waktu. Malamnya Mary tak bisa tidur. Sekujur tubuhnya dingin. Ia duduk di ruang tengah, kendi di pangkuannya, menatap kosong ke depan. Lilin kecil menyala di meja. Tak ada suara. Sampai tiba-tiba, angin berembus kencang lewat celah jendela yang terkunci rapat. Uap tipis keluar dari kendi, perlahan membentuk siluet perempuan dengan rambut menjuntai menyentuh lantai. Wajah separuh tertutup rambut, dan tangan yang memegang sisir kayu. Nyai Seruni. Ia tidak bicara langsung. Ia berjalan perlahan mengitari ruangan, lalu duduk di seberang Mary. "Neng, kamu sudah lupa?" "Saya enggak lupa, Nyai." "Lalu kenapa kamu lambat memberi imbalan?" "Saya bingung, Nyai. Suami saya, dia sakit. Saya takut kehilangan dia." Nyai Seruni menatap tajam. Matanya merah, napasnya berat. "Kamu sudah diberi, tapi kamu mulai lalai. Kamu lupa bahwa dalam setiap rezeki ada bagianku." Mary menangis pelan. Ia gemetar. "Saya siap bayar lagi, Nyai. Saya mau, asal jangan Anto yang diambil." Nyai mengangguk pelan, tapi lalu berkata, "Satu kali kamu lalai, tak bisa kembali seperti semula. Kamu sudah memulai, maka selesaikan." Setelah itu, sosok Nyai Seruni menghilang dalam tiupan angin. Kendi di pangkuan Mary menjadi sangat berat, dan dari dalamnya terdengar suara tawa kecil. Tawa Kliwon. Keesokan harinya Mary kembali ke Sumedang. Ia mendatangi gubuk tua tempat pertama kali ia bertemu Abah. Tapi saat tiba, gubuk itu kosong. Tak ada Abah, tak ada suara. Bahkan aroma kemenyan pun tidak terasa. Ia mengetuk pelan pintu kayu rapuh. Tak ada jawaban. Tapi dari dalam, terdengar suara nyanyian pelan. Lagu Jawa kuno yang tak ia kenali. Mary membuka pintu perlahan. Di dalam,
duduk sosok perempuan renta yang bukan manusia. Wajahnya adalah perpaduan antara Nyai Seruni dan Kliwon. Mata merah, rambut kusut, mulut lebar dengan gigi tajam, dan di sampingnya kendi, tapi bukan kendi milik Mary. Kendi itu penuh darah. Kamu datang telat, Neng. Abah mana? Saya mau kasih imbalan. Sudah tak perlu. Sekarang urusanmu bukan lagi dengan Abah, tapi denganku langsung. Mary tersadar. Perjanjiannya sudah naik tingkat. Ia tak lagi diurus manusia perantara. Sekarang, Nyai sendiri yang menangani. Tapi suami saya, dia sakit. Itu peringatan, bukan hukuman. Kalau kamu terus patuh, dia tak diambil. Mary menggigit bibir. Ia hanya membawa satu hal dari rumah. Uang 3 juta rupiah dan telur ikan dari pesisir, seperti yang dulu diajarkan. Ia letakkan pelan di atas tikar. Sosok itu tersenyum. Ambil kendi itu dan pulang. Besok daganganmu akan lebih ramai. Tapi ingat, Neng, sekali saja kamu berhenti, semua kembali ke tanah. Mary pulang dengan langkah lunglai. Di dalam mobil, kendi itu seperti membisikkan suara-suara halus. Seperti anak kecil sedang menyanyi. Tapi lagu itu bukan bahasa yang ia kenal. Di rumah, Anto membuka mata. Dek, iya, aku mimpi. Kamu duduk sama makhluk tinggi rambut panjang. Dan kamu senyum ke aku sambil bawa kendi. Kamu masih bisa pulang gak, Dek? Mary memeluk Anto erat. Dalam hatinya, ia mulai sadar. Ia sudah terlalu jauh. Pagi itu Mary membuka warung dengan ragu. Kendi baru dari Sumedang sudah ia letakkan di dekat panci kuah, seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Kendi itu lebih dingin dan lebih berat. Bahkan saat diletakkan, meja stainless bergetar sedikit, seperti ada isinya yang bergerak. Ia menghela napas, menggulung pakaian dalam bekas pakainya semalam, dan memasukkannya ke kuah mendidih. Uap panas naik perlahan, membentuk semacam kabut tipis yang tak segera hilang. Kliwon, bisiknya, bantu Mama ya. Tak lama kemudian, suara langkah kecil terdengar dari belakang. Dan seperti biasa, Kliwon muncul. Ia duduk di sudut dapur, menggoyang-goyangkan kakinya. Tapi kali ini wajahnya murung. Tidak tersenyum. Matanya menatap lurus ke arah depan warung. "Kenapa kamu diam?" tanya Mary pelan. "Mereka bisa lihat aku sekarang." Mary tersentak. "Siapa?" Tapi Kliwon tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar. Saat itulah Mary sadar bahwa hari itu akan berbeda. Pukul 11 siang, warung mulai ramai. Pelanggan berdatangan. Mary dan Anto melayani seperti biasa. Tapi baru beberapa menit, terjadi sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Seorang anak kecil, sekitar usia 5 tahun, datang bersama ibunya. Mereka duduk di pojok meja, memesan 2 porsi soto. Tapi belum sampai makanan datang, anak itu mulai menangis histeris. Mah, aku nggak mau makan di sini." "Loh, kenapa, Nak?" "Di situ, di bawah meja itu, ada anak kotor. Dia ngelihatin aku, Mah. Serem. Mary langsung membeku. Matanya otomatis melihat ke arah yang ditunjuk. Dan benar saja, Kliwon sedang merangkak pelan di bawah meja, menatap si anak dengan senyum lebar. Giginya menonjol, matanya merah menyala. Ibunya cepat-cepat menenangkan, lalu memutuskan membungkus makanannya dan pergi. Anto yang menyaksikan dari dapur, heran. "Deh, kamu lihat gak tadi? Anak itu histeris." "Iya, mungkin takut kucing kali. Tapi kamu pucat banget. Kamu kenapa?" Mary hanya diam, tapi tangannya gemetar saat mengambil mangkuk baru. Kejadian itu ternyata tidak berhenti di situ. 2 hari kemudian, seorang pelanggan lain, remaja perempuan, makan di warung sambil main HP. Tiba-tiba ia menjatuhkan sendok dan berdiri sambil menjerit. "Bu, ada yang liatin dari balik meja dapur." Matanya merah banget. Anto langsung ke dapur. Tak ada siapa-siapa, tapi Mary tahu.
Kliwon mulai tidak bisa dikendalikan lagi. Malamnya, Mary memarahi makhluk kecil itu. Kliwon, kenapa kamu mulai muncul ke mereka? Aku bosan sembunyi. Mereka harus tahu. Aku juga bantu Mama. Tapi mereka bisa takut. Warung bisa sepi. Kalau sepi, biar mereka takut. Nanti aku tinggalin. Dan Mama balik miskin. Suara Kliwon kali ini berbeda. Tidak lagi seperti anak kecil. Tapi berat dan penuh ancaman. Mary tak bisa tidur malam itu. Dia duduk di kamar, menatap langit-langit sambil memeluk lututnya. Anto ada di kamar sebelah, masih dalam kondisi sakit, tapi mulai membaik sedikit. Bahkan sempat bercanda. Deh, kamu udah gak marah-marah lagi ya sekarang? Aku capek, Kalau semua ini bisa diulang, aku cuman mau balik ke saat kita cuma punya gerobak gorengan. Tapi masih bisa saling rangkul. Mary terdiam, tapi hatinya berdenyut. Hari berikutnya, Mary mencoba berdoa diam-diam. Bukan salat, hanya berdoa sambil menutup mata dan menyesali apa yang terjadi. Tapi saat ia membuka mata, Kliwon sudah berdiri di ujung kamar. Mama ngapain? Aku cuma minta semua ini berhenti. Kalau Mama minta berhenti, aku pulang. Tapi Mama gak akan punya apa-apa lagi. Kliwon berjalan mendekat. Tatapannya kini kosong. Dan aku bawa yang aku suka. Apa maksudmu? Tapi Kliwon hanya tersenyum, lalu menghilang di balik lemari. Keesokan harinya, kendi terasa sangat ringan. Saat Mary menggoyangnya, tak ada suara, tak ada getaran. Ia panik. Kliwon, kamu di dalam? Tak ada jawaban. Ia buka tutup kendi. Kosong. Tak ada uap, tak ada bisikan. Kliwon hilang. Dan hari itu, warung benar-benar sepi. Soto yang biasa laris dalam 1 jam, kini tidak laku bahkan 1 porsi. Pelanggan datang, tapi pergi lagi. Ada yang memegang perut, ada yang bilang baunya aneh. Bahkan ada yang muntah setelah suapan pertama. Ada rasa besi, Bu, kayak darah. Mary gemetar. Ia sadar, tanpa Kliwon, ia bukan siapa-siapa. Hari itu, Mary menutup warung lebih awal. Meja-meja sudah dilap, panci ditutup rapat. Tapi tak ada makanan yang habis. Soto yang biasanya tak pernah bersisa, kini masih penuh. Pelanggan datang, duduk, lalu pergi dengan alasan aneh. Lidah saya mendadak pahit. Kok kayak amis ya? Maaf, saya bungkus saja. Anak saya ketakutan katanya ada yang duduk di bawah gerobak. Padahal tidak ada siapa-siapa. Tapi Mary tahu, Kliwon sudah pergi. Malam itu, Mary memeluk kendi seperti memeluk anak kecil. Ia duduk di dapur sambil menangis, matanya bengkak, rambutnya acak-acakan. Kliwon, Mama minta maaf. Jangan tinggalkan Mama. Tapi tidak ada uap yang keluar dari lubang kendi. Tidak ada hawa dingin. Tidak ada langkah kaki kecil dari arah kamar mandi. Henning. Ia mencoba menghubungi Mimi, tapi nomor tidak aktif. Ia lalu memutuskan satu hal. Kembali ke Sumedang, cari Abah. Perjalanan malam itu terasa seperti ziarah. Jalanan sunyi, lampu jalan redup. Tapi saat ia tiba di gubuk tempat ritual dulu, gubuk itu sudah rata dengan tanah. Tak ada jejak bangunan. Hanya tanah kosong dan rumput liar. Seolah tak pernah ada bangunan di sana. Mary berkeliling bertanya ke warga. Tapi tak ada yang tahu siapa Abah yang ia maksud. Bahkan beberapa orang justru berkata bahwa tanah itu sudah kosong sejak dulu. Bu, di sana emang kosong. Mau dibangun tapi tanahnya panas. Banyak orang yang kesurupan kalau nekat buka usaha di sana. Mary gemetar. Lalu, siapa yang dulu menerimaku di sini? Siapa yang kasih kendi ini? Saat ia kembali ke rumah, sudah hampir tengah malam. Rumah dalam keadaan gelap. Anto tertidur di kamar. Dan kendi itu masih ada di atas meja. Ia letakkan tas, lalu mendekat. Menyentuh permukaan kendi yang dingin dan berkata pelan,
Kliwon, kalau kamu masih di sini, kasih tanda. Masih tidak ada respons. Tapi saat Mary berjalan ke dapur, lampu berkedip. Dinding bergetar. Dan terdengar suara cekikikan anak kecil dari dalam lemari piring. Mary membeku. Ia menoleh. Perlahan, pintu lemari kayu terbuka sendiri. Dari dalam, muncul asap tipis. Dan kemudian, 2 bola mata merah menyala mengintip dari celah piring. "Mama, aku balik." Suara itu lirih, tapi sangat jelas dan berbeda. Bukan seperti suara anak kecil lagi, melainkan seperti 2 suara tumpang tindih. Satu anak kecil, satu suara wanita dewasa. Kliwon keluar perlahan, tapi wujudnya sudah tidak seperti dulu. Badannya lebih tinggi, kulitnya lebih gelap seperti arang, dan matanya lebih besar. Terlalu besar. Aku marah karena Mama berhenti sayang aku. Bukan begitu. Mama cuma takut. Mama bohong. Tiba-tiba Kliwon berlari ke arah kendi, masuk dengan kecepatan tak terlihat. Kendi itu bergetar keras, mengeluarkan suara gemeretak seperti tulang patah. Lalu, sunyi. Setelah itu, selama 2 hari berturut-turut, kendi kembali terasa berat. Kliwon hadir kembali. Namun Mary menyadari satu hal. Wujudnya kini selalu berubah-ubah. Kadang ia kecil, kadang tinggi seperti orang dewasa. Kadang tubuhnya hanya setengah, melayang. Kadang matanya lebih dari 2. Kadang ia hanya suara, tapi berada di dekat telinga Mary. "Mama, jangan pernah ninggalin aku lagi. Kalau Mama tinggalin aku ambil Anto." Mary tidak bisa lagi makan, tidak bisa tidur. Ia mulai berhalusinasi, melihat bayangan hitam berjalan di lorong rumah, mendengar suara langkah di plafon rumah. Bahkan mimpi buruknya kini terasa seperti realitas alternatif yang nyata. Di dalam mimpi, ia melihat dirinya duduk di kursi plastik di warung. Tapi warung itu penuh darah. Para pelanggan makan dengan wajah berlubang. Dan Kliwon berdiri di meja, menari sambil menyiram kuah soto dari kendi ke wajah-wajah mereka. Ini yang Mama suka, kan? Ramai, uang banyak. Tapi lihat mereka sekarang. Mary terbangun dengan tubuh basah kuyup, walau kipas angin menyala. Tangannya memegang perutnya sendiri. Ada bekas lebam membiru. Anto makin sering muntah darah. Kadang tak sadarkan diri. Ia berkata pelan di suatu sore, "Deh, kita harus cari Ustaz. Aku mimpi buruk terus. Kamu gak bisa terus kayak gini." Tapi Mary tak menjawab. Ia hanya diam sambil menatap kendi. Kendi itu kini seperti pusat hidupnya. Dan ia tahu, kalau ia ingin kembali normal, ia harus memilih. Hari itu Mary duduk di depan cermin. Rambutnya acak-acakan, matanya sayu. Tubuhnya mulai kurus. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Di meja kecil sebelahnya, kendi tanah liat itu tetap berdiri tegak. Diam, tapi menekan batin. Suara air dari kamar mandi terdengar. Itu Anto. Ia mulai bisa berjalan lagi, meski masih sering lemas. Tapi Mary tahu, waktu mereka tak banyak. Mary membuka WhatsApp. Jarinya gemetar saat mengetik. "Ustaz, saya mau tobat. Bisa bantu?" Ia menatap layar. Belum dikirim. Satu sisi ingin menekan tombol kirim. Sisi lain, takut akan apa yang akan terjadi setelahnya. Ia berpaling ke kendi. Dan dari sana, terdengar suara halus. Langsung dalam kepala. "Mama, mau ninggalin aku?" Mary berdiri, memukul meja dengan tangan kosong. "Kamu mau? Aku gimana lagi, hah? Aku udah nurut. Aku udah kasih semuanya. Tapi kenapa? Kenapa Anto makin sakit? Kenapa aku makin gila?" Dari Candy, keluar suara tawa kecil. Tapi bukan tawa anak kecil lagi. Itu seperti tawa orang tua bercampur suara serangga. Karena Mama mulai goyah. Mama mulai mikir buat ninggalin aku. Mary mundur. Tak sadar dirinya menangis. "Apa kamu bukan anak kecil?"
kamu bukan anak Nyai Seruni. Ya, kamu cuma jelmaan jin, penghuni kendi. Lalu, untuk pertama kalinya, Kliwon bicara dengan suara berat dan jelas. Mama pikir dari awal aku anak-anak. Hanya karena aku menyamar seperti itu, kamu luluh. Tapi aku hanya cermin dari keinginanmu sendiri. Keinginan? Iya, keinginanmu untuk kaya, cepat, tanpa peduli caranya. Mary roboh. Lututnya lemas. Ia memegang lantai, meremas lantai dingin itu seakan sedang mencoba mencengkeram kenyataan. Lalu, pintu kamar terbuka. Anto berdiri di sana, bersandar lemas di kusen pintu. Deh, kamu udah terlalu jauh. Mary menoleh. Air matanya menetes. Aku mau berhenti, ah. Aku beneran mau berhenti. Tapi aku takut. Anto mendekat. Dengan sisa tenaganya, ia memeluk Mary dari belakang. Kalau kamu terusin, aku pasti mati. Tapi kalau kamu berhenti, mungkin kita bisa selamat. Walau harus mulai dari nol. Lagi. Malam itu, Mary menatap Kendi lebih lama dari sebelumnya. Aku pilih dia. Aku pilih suami aku. Aku nggak mau lanjut. Aku capek. Kendi tak memberi jawaban. Tapi hawa di dalam rumah mendadak dingin. Lampu ruang tamu meredup dan jam dinding berhenti berdetak. Dari dalam Kendi, suara gemuruh pelan muncul. Seperti batu digerus dari dalam tanah. Lalu terdengar bisikan. Baik, kalau itu pilihanmu, maka aku ambil bagian yang menjadi hakku. Tengah malam, rumah tenang. Mary akhirnya tertidur, memeluk Anto yang juga tertidur lelah. Tapi jam 3 dini hari, Mary terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya duduk di warung yang sudah kosong. Semua meja berdarah. Panci soto terbuka, dan dari dalamnya keluar kepala manusia. Di pojok dapur, Kliwon berdiri dengan tubuh setengah manusia, setengah bayangan, memegang kendi besar berisi tulang. Ia berkata, "Kamu pikir bisa berhenti tanpa membayar?" Mary terbangun dengan jeritan tertahan. Nafasnya memburu. Tapi kemudian ia sadar. Anto tidak ada di tempat tidur. Ah, ia bangkit. Keliling rumah, pintu depan, terbuka. Angin malam masuk perlahan. Di luar, gelap. Dan di halaman, Anto berdiri sendiri, menghadap pohon pisang seperti kesurupan. Mary berlari menghampiri. Dengar aku. Tapi Anto tidak merespons. Matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak cepat, seolah membaca sesuatu. Tangannya kaku, dan tubuhnya gemetar. Dari arah belakangnya, bayangan hitam tinggi muncul. Bukan Kliwon, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih tua. Matanya menyala seperti bara. Ia menatap Mary, lalu menunjuk ke dada Anto. "Ini hakku," Mary berteriak. "Ambil aku, jangan dia. Aku yang buat perjanjian." Bayangan itu tak berbicara, tapi ia perlahan menghilang ke udara, dan tubuh Anto terjatuh pingsan. Mary menangis sejadi-jadinya malam itu. Tapi ia tahu, dia tidak bisa lari sendiri. Ia butuh pertolongan yang benar. Pagi itu, suasana rumah Mary sepi. Tak ada suara dapur, tak ada aroma soto. Warung mereka tidak buka, tak ada antrean, tak ada omset. Tapi itu keputusan Mary dan Anto. Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan jiwa. Anto duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, selimut menutupi tubuhnya. Ia belum sepenuhnya pulih dari peristiwa semalam, saat tubuhnya dibawa oleh sesuatu yang tak kasat mata, berdiri di bawah pohon, membaca sesuatu tanpa sadar. Mary membuat teh hangat, tapi tangannya gemetar, matanya sayu. Dalam hatinya hanya ada satu kalimat, "Ini harus diakhiri." Mereka berdua berangkat siang itu ke rumah seorang ustaz yang disarankan oleh tetangga lama. Jaraknya tidak jauh, tapi perjalanan terasa panjang. Di mobil, kendi dibungkus kain dan diletakkan di dalam tas hitam, terikat rapat. Anto sempat bertanya, "Dek, yakin kita harus bawa kendi ini juga?" "Iya," ustaz bilang,
Apapun yang jadi perantara harus dihadirkan, biar bisa dibersihkan. Setibanya di rumah Ustaz yang sederhana, berdinding papan, dan dikelilingi pohon pisang, suasana terasa beda. Tenang, sejuk. Tidak ada hawa berat seperti di rumah mereka. Ustaz tua berjanggut putih menyambut dengan ramah. Tapi begitu ia melihat Mary dan Kendi yang dibungkus kain, ekspresinya berubah. Kalian membawa sesuatu yang bukan dari dunia ini. Mary hanya mengangguk. Saya mau lepas, Pak Ustaz. Tapi dia nggak mau pergi. Ustaz mengangguk pelan. Banyak yang berpikir makhluk-makhluk itu hanya menolong. Padahal mereka menanam rantai. Semakin diberi tempat, semakin mereka menyatu. Ritual dimulai setelah salat maghrib. Ustaz menggelar tikar kecil, membuka bungkusan kendi, dan meletakkannya di tengah ruangan. Saat tutup kendi dibuka, ruangan langsung dipenuhi aroma amis yang menyengat. Lampu redup seketika. Mary menahan napas. Anto duduk memejamkan mata, membaca doa pelan-pelan. Ustaz mulai membaca ayat-ayat ruqyah, dan tak butuh waktu lama, kendi itu mulai bergetar sendiri. Uap putih tipis mengepul dari dalamnya, membentuk kabut di udara. Dan dari kabut itu muncul suara. Mereka milikku. Suara itu menggelegar, tapi juga lirih, ganda. Antara suara anak kecil dan suara wanita tua. Seperti dua suara menyatu. Ustaz tak berhenti. Bacaan ayat makin kuat. Mary menutup telinga, tubuhnya menggigil. Anto mulai muntah cairan hitam. Dan di tengah kabut itu, sosok Kliwon muncul. Tapi ia tak lagi menyerupai anak kecil. Kini tubuhnya lebih besar, lehernya panjang, mata membelalak, mulutnya sobek sampai ke pipi. Ia menggeram. Kalian melanggar, kalian tak bisa pergi. Ustaz berkata keras. Engkau bukan milik mereka, engkau tidak boleh tinggal di sini. Pulang ke asalmu, wahai makhluk gaib. Tiba-tiba, kendi meledak kecil. Prak, letak di bagian bawah. Asap hitam menyembur ke udara. Angin dingin berputar dalam ruangan. Lampu berkedip. Mary menjerit. Anto roboh. Ustaz tetap membaca ayat. Dan Kliwon menjerit seperti serigala diseret ke dalam tanah. Lalu, sunyi. Asap menghilang. Ruangan kembali tenang. Kendi tergeletak, retak, tapi masih utuh. Namun kini, ringan. Hampa. Ustaz menutup ritual dengan doa. Insya Allah, dia sudah pergi. Tapi ingat, Neng, jejaknya tidak langsung hilang. Kalian harus bersih lahir batin. Kembalilah ke jalan ibadah. Jangan buka pintu itu lagi, walau sebesar lubang jarum. Di perjalanan pulang, Mary menangis. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Selama bertahun-tahun, ia merasa digenggam oleh sesuatu yang tak bisa dilihat. Dan kini, genggaman itu dilepaskan. Namun, belum selesai. Malamnya, saat mereka tidur, kendi itu diletakkan di teras, terbungkus plastik. Anto terlelap. Mary sudah nyaris tertidur. Tapi tiba-tiba, ada ketukan di jendela. Pelan. 3 kali. Methok. 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 Mary membuka mata. Dan suara kecil terdengar. Mama, aku kedinginan. Boleh masuk. 1 kali aja. Suara ketukan di jendela itu terdengar pelan, tapi menusuk sampai ke sumsum tulang. Methok, methok, methok. Mary menahan napas. Ia tidak bergerak. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar dalam gelap. Anto masih tidur di sebelahnya, napasnya berat tapi teratur. Lalu, suara itu datang lagi. Mama, aku kedinginan. Buka jendelanya ya. Cuma sebentar aja. Suara itu, suara Kliwon. Tapi sekarang lebih lirih, seperti anak yang sedang tersesat dan menangis. Mary berbalik perlahan, menatap ke arah jendela. Tirai tipis tampak bergerak, seolah disentuh dari luar. Tapi angin malam tidak bertiup. Ia meraih ponsel, membuka layar. Pukul 02.41 dini hari. Lalu, terdengar suara dari dalam lemari baju. Mama,
Aku di luar, tapi juga di dalam. Mama pilih yang mana? Mary menjerit dalam hati. Ia tidak ingin membangunkan Anto, tapi tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi leher dan punggung. Kendi yang tadi dibuang ke teras, kini sudah tidak ada di sana. Keesokan harinya, Mary bangun dengan kepala pening. Ia melihat ke teras, kosong. Tidak ada kendi, tidak ada jejak. Ia bertanya ke Anto, kamu mindahin kendi semalam?" "Enggak deh, bukannya kamu yang taruh di luar?" Mary menggigit bibir. Tidak mungkin kendi itu hilang sendiri. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya berusaha menenangkan pikirannya. Hari itu mereka ke rumah Ustaz lagi, membawa kabar tentang ketukan malam itu. Ustaz mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk pelan. "Dia sudah diusir dari rumah kalian, tapi kalau kalian beri celah, ia akan kembali. Kadang bukan lagi dalam bentuk lama, kadang menyatu dengan benda lain, kadang lewat mimpi. Tapi saya enggak buka pintu, Pak Ustaz. Saya bahkan enggak bicara semalam. Kadang cukup dengan rasa rindu. Rindu pada kesuksesan yang dulu, rindu pada keramaian warung, atau rasa bersalah kepada makhluk itu. Itulah celahnya." Mary menunduk. Ia tahu, ia sempat berpikir begitu. Di sela rasa takut, ada secuil rasa kehilangan. Warung yang sepi, uang yang tak lagi deras, wajah pelanggan yang mulai melupakan. Bersihkan hati. Sering-sering dengarkan murotal di rumah. Jangan biarkan rumah kalian sunyi. Mary dan Anto mulai rutin salat. Mereka menghapus semua sisa-sisa bantuan gaib, kain putih yang dulu digunakan, kendi yang mereka kubur di pekarangan, bahkan kompor tempat kuah soto dulu dimasak. Tapi gangguan belum selesai. Seminggu setelah itu Mary bermimpi berada di warung lamanya. Ia berdiri di belakang meja, melayani pelanggan. Tapi wajah pelanggan berlubang kosong. Tak ada mata, tak ada mulut. Hanya kulit pucat yang menganga. Dan di antara mereka duduk Kliwon. Tapi kini tubuhnya seperti orang dewasa, mengenakan baju seragam sekolah, rambut rapi, dan wajahnya tampan. Ia tersenyum. "Lihat, Ma, aku bisa berubah. Aku bisa jadi siapapun yang Mama mau. Kau bukan anakku, tapi aku tahu Mama rindu aku. Rindu warung ramai, rindu uang banyak." "Pergi," teriak Mary. Tapi Kliwon hanya tersenyum, lalu berkata, "Mama gak bisa menolak aku selamanya." Mary terbangun, tubuhnya berkeringat. Anto terbangun juga. "Mimpi lagi?" "Iya, tapi kali ini dia bukan anak kecil." Anto hanya diam. Ia tahu, mereka belum sepenuhnya bebas. Hari demi hari, Mary mulai kehilangan orientasi waktu. Kadang ia melamun di depan dapur lama, mengusap panci kosong yang dulu digunakan untuk soto. Kadang ia menatap etalase kosong dan membayangkan antrean panjang yang pernah ada. "Aku beneran bisa nggak? Hidup tanpa semua itu?" Anto memeluk bahunya. "Kita pernah mulai dari nol. Kita bisa lagi." Tapi malam itu, sebuah amplop jatuh di depan rumah. Tidak ada pengirim, tidak ada nama. Isinya sehelai foto. Foto lama saat warung mereka masih ramai. Tapi ada yang aneh. Di sudut warung, duduk seorang anak kecil, telanjang, rambut panjang, tersenyum ke kamera. "Ini, kapan difoto?" tanya Anto. Mary tidak menjawab. Tangannya gemetar. Ia tahu, ini bukan kiriman manusia. Hari-hari di rumah, Mary berlalu dalam sepi. Tidak ada antrean, tidak ada kuah soto mendidih, tidak ada pelanggan yang memuji rasa. Meja-meja di warung lama dibiarkan kosong, debu mulai menumpuk. Mary hanya duduk diam di sana, kadang dari pagi sampai sore, memandangi panci kosong yang dulu pernah membuatnya kaya. Di malam keempat sejak foto misterius itu muncul, Mary tak bisa tidur. Ia duduk sendirian di ruang tengah. Anto sudah terlelap di kamar. Di tangannya
masih ada foto hitam putih itu. Foto saat warung mereka penuh dan Kliwon duduk di pojok. Rambut panjang, telanjang, matanya menatap langsung ke kamera. Mary memandangi foto itu lama, terlalu lama. Dan dalam keheningan itu, ia mendengar suara dari arah dapur. "Mama, kamu kangen aku, kan?" Suara itu tak keras, tapi cukup jelas untuk membuat tengkuk Mary meremang. Ia berdiri pelan, melangkah ke arah dapur. Lampu dapur mati, tapi dari dalam ada cahaya kekuningan samar yang berpendar, seolah berasal dari api kecil. Saat ia mengintip, kendi itu kembali, berdiri di tengah dapur. Utuh, tidak retak, tidak tertutup kain, dan di atasnya terdapat sesajen lengkap, kembang, sirih, bahkan satu telur ikan kecil, sama persis seperti dulu saat ritual pertama. Mary ingin berbalik, tapi kakinya berat, seolah ada tangan tak terlihat yang memegangi pergelangan kakinya dari bawah tanah. Lalu suara itu datang lagi. "Cuma 1 hari aja. Ma, coba buka lagi. Coba masak lagi. Biar rame lagi. Uang lagi. Gak usah capek-capek jualan online kayak sekarang. Cuma 1 hari. Nanti aku pergi." Tangannya menggapai tutup kendi. Ia nyaris membukanya. Tapi saat itu juga, Anto berteriak dari kamar. "Dek, astagfirullah." Mary tersentak. Ia lari ke kamar. Anto duduk di atas ranjang, napasnya ngos-ngosan. Wajahnya pucat. "Aku mimpi kamu masak kuah lagi." Dan Kliwon duduk di meja makan. Dia bilang dia udah balik. Mary menggigit bibir. Matanya panas. Ia menangis tanpa suara. Esok harinya Mary pergi ke ustaz lagi. Tapi bukan untuk ruqyah. Kali ini untuk bicara. Jujur, tulus. "Saya nggak tahan, Pak. Saya kangen hidup dulu. Uangnya, pelanggannya, semuanya. Tapi saya juga nggak mau balik ke kegelapan itu." Ustaz mengangguk. Setan selalu datang dari celah keinginan, bahkan dari celah kenangan. Saat kita mengingat nikmat, tapi lupa dari mana nikmat itu datang, mereka masuk. Mary terdiam. "Lalu, saya harus bagaimana, Pak?" "Hadapi rasa rindumu, tapi jangan turuti. Kalau kamu mampu lewati rasa kehilangan itu, kamu akan menang." Malam itu, Mary dan Anto membakar foto itu. Lalu mereka berdoa bersama. Mereka nyalakan bacaan murotal, memperbanyak zikir, dan memutuskan untuk membuang panci lama, peralatan dapur, bahkan meja kayu tempat kendi dulu diletakkan. Tapi sebelum panci itu dibuang, Mary menatapnya lama sekali. Kilatan dalam pikirannya, waktu warung ramai, waktu senyum pelanggan berseliweran, waktu mereka tak pernah pusing soal utang dan tagihan. Semua itu cuma sementara, bisik hatinya. Tapi luka yang ditinggalkan bisa selamanya. Tengah malam, Mary bermimpi. Tapi kali ini tidak menyeramkan. Ia berada di ladang kosong, rumput liar bergoyang ditiup angin. Di kejauhan, Kliwon berdiri. Tubuhnya kecil lagi, rambut panjang, mata bulat, senyum lebar. Ia tidak berlari, ia tidak tertawa. Ia hanya berdiri, memandang. Lalu berkata, "Mama udah gak sayang aku." Mary balas menatap. Lama. "Kamu bukan anakku." Kliwon menunduk. "Kamu bukan siapa-siapa lagi. Tapi, kamu pernah butuh aku. Dan sekarang, aku sadar, aku gak butuh kamu untuk bahagia." Mary berbalik dan mulai berjalan menjauh dari sosok itu. Kliwon memanggil pelan, "Kalau Mama pergi, aku sendiri." Tapi Mary tak menoleh lagi. Pagi harinya ia bangun dengan napas panjang. Di luar rumah, matahari menyinari teras yang biasanya gelap. Tak ada kendi, tak ada bau amis, tak ada bisikan. Anto menyeduh kopi. Tidur enak. Akhirnya, iya. Sudah 2 minggu sejak Mary dan Anto melepaskan diri dari jerat pesugihan. Rumah terasa lebih tenang. Tidak ada lagi bisikan di malam hari. Tidak ada langkah kaki kecil di dapur. Tidak ada mimpi buruk atau teror mendadak dari kendi. Tapi bukan berarti semua selesai.
Mary masih sering termenung di pagi hari, duduk di teras dengan secangkir teh, memandangi bekas tempat warungnya dulu. Meja-meja kayu sudah dibongkar. Panci, sendok, dan kursi dilenyapkan. Tapi bekas warung itu tetap terasa, menyimpan bayangan. Anto mendekat, menyodorkan sepotong roti tawar. "Sarapan dulu deh, jangan cuma diem." Aku mikir, kalau aja dulu aku enggak. Anto menyentuh bahunya. "Kita nggak bisa terus nyalahin masa lalu. Kita udah lepas, itu yang penting." Mary mengangguk, tapi hatinya belum sepenuhnya damai. Hari itu, mereka memutuskan untuk menjual tanah dan rumah warung lama. Selain ingin pindah ke tempat baru, juga karena setiap sudut rumah itu menyimpan terlalu banyak memori yang menyesakan. Namun saat pengumuman penjualan dipasang, komentar masyarakat mulai berdatangan. "Itu rumah yang katanya dulu ikut pesugihan ya. Gak mau beli, takut. Banyak orang sakit setelah makan sotonya. Anak tetangga pernah lihat anak kecil tanpa mata di situ loh." Mary hanya bisa diam mendengar bisik-bisik itu. Ia tak bisa menyalahkan mereka, karena yang mereka katakan ada benarnya. Anto mencoba menghibur. "Kalau nggak bisa dijual, kita sewakan aja pelan-pelan. Yang penting kita pindah dari situ." Mereka akhirnya pindah ke kontrakan kecil di daerah lain. Ukurannya sempit, dindingnya tipis, tapi untuk pertama kalinya mereka bisa tertawa lagi. Anto mulai kerja serabutan sebagai kurir. Mary buka warung kecil lagi. Kali ini hanya jual jajanan dan nasi bungkus. Tak seramai dulu, tapi cukup. Tidak ada kecurangan. Tidak ada campur tangan makhluk. Hanya usaha manusia dan doa. Namun stigma di masyarakat tidak mudah hilang. Anak-anak sekolah yang lewat rumah lama, mereka sering melempar batu kecil ke arah pagar. Orang-orang masih membicarakan warung itu seolah legenda lokal. Dan beberapa kali, saat Mary mencoba promosi warung barunya di grup WhatsApp komplek, seseorang menyindir. "Ini Bu Mary yang dulu warungnya rame karena itu ya?" Langsung hening. Lalu grup diam. Mary menangis malam itu. "Aku udah tobat, tapi dunia nggak ngasih aku kesempatan buat lupa." Anto memeluknya lama. "Gak semua orang bisa lupa deh, tapi yang penting Tuhan tahu. Dan kita hidup buat Tuhan, bukan buat pembuktian ke mereka." Hari-hari berlalu. Mary semakin rajin salat. Ia mulai ikut pengajian kecil di mushola. Perlahan, ia dikenali bukan lagi sebagai mantan pelaku pesugihan, tapi sebagai ibu rumah tangga yang ingin berubah. Tapi luka itu tetap ada. Luka yang tak kelihatan, tapi mengendap dalam. Suatu hari ada seorang ibu-ibu datang ke warung Mary, membawa anak kecil. Mereka duduk, makan, lalu si anak berkata, "Bu, sotonya enak, tapi beda ya. Dulu yang di rumah lama kayak lebih nempel rasanya." Ibu itu langsung menutup mulut anaknya dan tertawa canggung. "Maaf ya Bu Mary, anak-anak suka asal omong." Mary hanya tersenyum kecil. Tapi setelah mereka pergi, Mary duduk sendirian. Tatapannya kosong. Di benaknya hanya satu kalimat. Itu bukan rasa, itu ikatan. Malam itu sebelum tidur, Mary berdiri di jendela, menatap langit malam. Udara dingin menyentuh pipinya. Dan dalam sepi, ia membisikkan doa. "Ya Allah, jangan biarkan aku kembali ke masa itu. Walau dunia menawarkannya 1000 kali lipat." Dan dari kejauhan, tak ada suara, tak ada ketukan, tak ada bayangan, hanya sunyi dan damai. Sudah lebih dari sebulan sejak Mary dan Anto pindah ke rumah kontrakan kecil itu. Walau kehidupan mereka kini sederhana, hari-harinya lebih ringan. Tidak ada warung besar, tidak ada omzet gila-gilaan, tapi juga tidak ada kendi, tidak ada kliwon, dan tidak ada suara aneh tengah malam. Namun ketenangan itu kembali terusik saat sebuah surat tanpa nama
tiba di sela-sela pintu rumah mereka. Kertasnya kuning tua, bertuliskan tangan. Saya tahu apa yang kamu alami. Kita sama. Kalau kamu ingin tahu siapa sebenarnya Nyai Seruni, datanglah ke rumah ini jam 8 malam. Lalu tertulis sebuah alamat, desa terpencil di perbatasan kabupaten yang Mary tak kenal. Anto membaca surat itu lebih dulu. Ini pasti jebakan deh. Kita udah selesai. Ngapain buka-buka luka lama? Mary mengangguk, tapi pikirannya tidak tenang. Siapa yang nulis surat ini? Apa mungkin masih ada yang seperti aku? Di lubuk hatinya, Mary sadar perjanjiannya dengan Kliwon dan Nyai Seruni bisa saja bukan kasus satu-satunya. Mungkin justru bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Pukul 8 malam, Mary memutuskan untuk datang sendiri. Anto tak setuju, tapi Mary bersikeras. Ia menyusuri jalan kecil, melewati hamparan sawah dan hutan bambu. Jalannya gelap, hanya 1-2 rumah penduduk. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kayu sederhana yang masih menyala lampunya. Di depan rumah, sudah berdiri seorang perempuan paruh, baya berjilbab hitam. Wajahnya lelah, seperti menyimpan beban berat bertahun-tahun. Ibu Mary? Iya. Masuk, Bu. Saya sudah tunggu lama. Di dalam rumah itu, suasana hangat, tapi penuh aura aneh. Bukan menyeramkan, tapi seolah menahan sesuatu. Di dinding ada foto-foto lama, termasuk satu foto yang membuat jantung Mary berhenti sejenak. Sebuah kendi, sama persis dengan yang ia punya dulu. Perempuan itu menyadarinya. Itu kendi saya. Saya juga pernah seperti ibu. Dulu. Ibu siapa? Nama saya Embok Marni. Saya mantan pelaku pesugihan juga. Sama seperti ibu. Tapi saya kehilangan lebih dulu. Mary menelan ludah. Embok Marni mulai bercerita. Waktu saya masih muda, warung saya bangkrut. Suami saya kecelakaan, anak saya harus sekolah. Saya jalani pesugihan kendi. Dikasih anak gaib juga. Namanya bukan Kliwon, tapi Pahing. Tapi syaratnya sama. Bekas pakaian dalam, disimpan di kuah. Usaha saya maju pesat. Tapi setelah tahun ketiga, anak saya meninggal. Suami saya nyusul. Lalu saya sadar, saya bukan diberi. Saya sedang diulur, untuk dijerat makin dalam. Mary menggigit bibir, air matanya menggenang. Jadi, memang sudah banyak korban. Banyak, Bu. Tapi sedikit yang selamat, yang tobat bisa lepas, yang keras kepala diambil satu-satu. Keluarganya, raganya, kadang jiwanya. Embok Marni menunjuk satu ruangan kecil di pojok rumah. Di situ, saya simpan semua barang dari masa lalu, termasuk catatan sejarah pesugihan kendi dari desa asal Nyai Seruni. Mary mendekati perlahan. Di dalam ruangan itu, terdapat tumpukan buku kuno, kain kafan lusuh, dan satu lukisan tua. Lukisan itu menggambarkan seorang perempuan tua duduk di tengah sumur batu, dikelilingi kendi. Wajahnya mirip Nyai Seruni. Itu Nyai. Dia bukan dukun, tapi korban juga. Dahulu dia perempuan biasa. Dijadikan tumbal pada zaman penjajahan karena dipercaya bisa mengusir penyakit. Tapi rohnya ditolak bumi. Dan sejak itu, ia mencari ibu baru, anak baru, keluarga baru, dalam bentuk pesugihan. Mary menutup mulutnya. Ia tak menyangka makhluk yang ia anggap pemberi rezeki justru berasal dari tragedi lama. Embok Marni melanjutkan. Setiap orang yang mengikat diri pada kendi itu sebenarnya sedang memberi jalan pada roh Nyai untuk hidup lewat tubuh mereka. Itulah kenapa wajah orang-orang yang terikat mulai berubah, lebih tua, lebih murung. Karena ada jiwa lain yang menumpang. Mary menangis pelan. Kenapa? Kenapa saya baru tahu ini sekarang? Embok Marni menyentuh bahunya. Karena yang sudah masuk tak mudah dikeluarkan. Tapi ibu sudah menang. Saya kalah. Saya hanya bisa hidup dan menunggu akhir. Malam itu, sebelum pulang,
Mary diberi satu buku tipis oleh Mbok Marni. Tembang Kendi. Isinya kumpulan puisi dan mantra Jawa kuno. Semua terkait dengan Nyai Seruni dan anak-anak gaibnya. Dalam perjalanan pulang, Mary menangis dalam mobil. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Yang saya lawan bukan hanya jin, tapi luka, dendam, dan warisan dari generasi yang disakiti. Malam itu, Mary duduk di ruang tengah kontrakannya. Lampu remang. Di meja depannya, buku tipis bersampul, coklat tua bertuliskan aksara Jawa. Tembang Kendi. Kertasnya kusam. Aromanya seperti kertas yang pernah tenggelam di tanah basah. Tapi saat Mary membuka halaman pertama, bulu kuduknya langsung meremang. Halaman pertama tertulis, "Ritual ini bukan hanya untuk berdagang, tapi juga membeli nyawa. Kendi bukan kendi air, tapi rumah Nyai. Setiap bulan surah ke-7, dia akan panen. Siapapun yang masih terikat harus melindungi diri dan keturunannya." Mary terdiam. Bulan surah ke-7. Ia membuka kalender Jawa, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Bulan depan, tepat bulan surah ke-7. Ia melanjutkan membaca. Halaman demi halaman berisi tembang-tembang atau nyanyian ritual kuno. Tertulis dengan nada puisi, namun gelap. "Itu bukan anakmu, tapi anakku. Kau hanya dititipi untuk membesarkan tanpa raga. Jika kau melawan, akan kuambil satu dari keluargamu." Air mata Mary jatuh. Berarti, semua ini dari awal bukan tentang kelarisan, tapi tentang membesarkan makhluk itu sampai cukup kuat untuk panen. Panen apa? Panen jiwa. Ia membaca lebih dalam. Di salah satu halaman terakhir, terdapat catatan tangan yang bukan dari penulis asli, ditulis dengan spidol merah. "Kendi yang sudah pecah tidak menjamin kutukan hilang. Selama masih ada yang mengingat nama Nyai Seruni, dia akan hidup dalam lintasan mimpi dan rindu." Mary menutup buku itu. Napasnya sesak, tapi pikirannya mulai tersusun. Ia harus bertindak sebelum bulan surah ke-7, sebelum Nyai datang menagih hasil tanamannya. Esok paginya, ia bercerita pada Anto. Anto terdiam, lalu menjawab pelan, "Berarti kita harus cari tahu siapa lagi yang terikat. Karena kalau bukan kita yang nutup lingkarannya, akan ada yang jadi korban baru." Mereka kembali menemui Mbok Marni, tapi saat tiba, rumahnya kosong. Pintu terbuka, jendela terbanting angin. Tak ada siapa-siapa, seperti ditinggal mendadak. Mary masuk perlahan, rumah berantakan. Tapi yang aneh, semua foto-foto kendi di dinding hilang. Hanya tersisa coretan di tembok ruang tamu. Panen sudah dekat. "Tutup pintumu, Mary." Mary mundur perlahan, dadanya sesak. "Mbok Marni, hilang atau diambil?" Malam itu, Mary bermimpi lagi, tapi berbeda. Ia berada di sebuah lapangan luas, gelap, berisi puluhan kendi yang tersusun, seperti batu nisan. Di tiap kendi tertulis nama, Sulastri Pakdirman Rahayu Marni, Meria. Namanya sendiri ada di situ. Dan dari balik kabut muncul sosok Nyai Seruni. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya penuh luka bakar, matanya buta, tapi bibirnya tersenyum. "Panen. Tinggal sebentar, Mary. Kalau kau tak mau kujadikan kendi, carikan penggantimu." Mary terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu tawaran itu bukan mimpi, tapi peringatan. Pagi itu, Mary berdiri lama di depan kaca jendela, menggenggam buku tembang kendi erat-erat di dadanya. Matanya sembab. Dalam pikirannya hanya satu hal. Panen tinggal hitungan minggu. Kalau aku diam, bisa jadi aku atau Anto yang diambil, atau anak dari orang lain. Ia memandangi halaman dengan nama-nama yang tertulis di dalam mimpi. Sulastri, Dirman, Rahayu, Marni, dan namanya sendiri. Apakah itu korban? Apakah itu pewaris? Atau calon tumbal? Ia duduk dan menulis satu persatu di kertas. "Aku harus cari tahu siapa mereka." Anto datang membawa kopi.
Masih mau terusin? Iya, aku nggak mau lari. Kita harus tahu siapa aja yang pernah terlibat. Kalau kita bisa kumpulkan mereka, mungkin kita bisa patahkan lingkarannya. Anto mengangguk. Kalau gitu, kita mulai dari yang kita tahu. Kita mulai dari Mimi. Mimi, ibu tiri Mary, sudah lama tak menghubungi. Sejak awal pesugihan dulu, Mimilah yang memperkenalkan Mary pada Abah dan ritual Kendi. Tapi setelah Mary melepaskan diri, Mimi menghilang tanpa jejak. Lewat beberapa koneksi lama, mereka akhirnya menemukan info. Mimi tinggal di pinggiran kota Cirebon, di sebuah rumah kecil, tinggal sendirian. Mary dan Anto berangkat sore itu juga. Rumah Mimi terlihat sepi, halaman penuh daun kering, tapi lampu teras menyala. Mary mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Tapi kemudian, pintu terbuka sedikit dan dari dalam terdengar suara serak. Mary, kamu masih hidup. Mimi tampak tua, jauh lebih tua dari terakhir. Mary lihat. Kulitnya keriput, matanya sayu, rambutnya sebagian putih. Tapi bukan karena usia, seperti seseorang yang diperas jiwanya bertahun-tahun. Aku pikir, kamu udah jadi kendi. Mary masuk pelan. Bu, aku mau tanya, siapa aja yang pernah ibu ajak ke ritual itu? Banyak. Dulu aku pikir bantuin mereka, tapi ternyata aku cuma jadi calon Nyai Seruni. Nama-nama ini kamu kenal. Mary menyodorkan daftar. Sulastri, Dirman, Rahayu. Mimi menatapnya lama. Sulastri itu dulu teman ibu. Warung pecel. Dirman pedagang kerupuk. Rahayu jualan ayam potong. Semua ikut ritual. Tapi semua udah hilang satu-satu. Kamu yang terakhir, Mer. Setelah kamu tobat, aku tahu rantainya bakal lepas. Tapi Nyai nggak tinggal diam. Mimi membuka lemari tua, mengambil sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat pecahan kendi. Ini kendi aku, letak waktu anakku mati. Sejak itu aku berhenti, tapi aku masih mimpi dia tiap bulan. Mary menahan tangis. Bu, panen surah ke-7 sebentar lagi. Nyai bakal datang. Mimi mengangguk. Aku tahu, dan dia bakal cari pengganti. Kalau nggak ada, dia akan ambil yang lama. Berarti, kita harus kumpulkan semua sisa pelaku. Kita cari mereka. Kita bersihkan bareng-bareng. Biar Nyai nggak bisa panen satu-satu. Mimi menggeleng. Tapi Mer, banyak dari mereka udah nyerah. Udah pasrah. Atau malah masih jalanin ritual sampai sekarang. Mereka nggak akan nurut. Kalau mereka nggak mau, aku akan tetap coba. Walau sendiri. Sebelum pulang, Mimi berkata, di ujung desa Margasana ada satu rumah tua. Dulu tempat kumpul pelaku ritual kendi pertama. Kalau kamu serius, kamu mulai dari sana. Malam itu, Mary dan Anto pergi ke desa Margasana. Setibanya di sana, rumah yang dimaksud benar-benar ada. Bangunan kayu tua, hampir roboh. Dindingnya penuh tulisan aksara Jawa kuno yang pudar. Dan di tengah halaman, berdiri satu pohon asem besar dengan tali melingkar di batangnya. Seperti pernah dipakai gantung diri. Mereka masuk pelan. Di dalamnya kosong. Tapi di sudut ruangan terdapat batu bulat besar seperti altar. Dan di atasnya terdapat kendi. Masih utuh, masih berdiri, masih berembus uap tipis. Anto menahan Mary. Deh, jangan sentuh apa-apa. Tapi Mary mendekat. Dari dalam kendi itu terdengar suara tangisan. Mama, aku tahu kamu di sini. Rumah tua di desa Margasana itu beraroma tanah lembab. Dinding kayunya berjamur, lantainya dingin seperti baru saja dijilat hujan, padahal cuaca di luar kering dan panas. Mary melangkah pelan. Di sampingnya Anto menahan napas, waspada. Di ujung ruangan, altar batu bundar ditumbuhi lumut. Di atasnya berdiri sebuah kendi tanah liat yang bentuknya identik dengan milik Mary dulu. Hanya saja, kendi ini lebih besar.
dan ada retakan melingkar di bagian lehernya. Dan dari dalam kendi itu terdengar suara, "Mama, aku tahu kamu di sini." Suara Kliwon, lirih, seolah berasal dari dasar tanah. Anto menarik tangan Mary. "Kita harus pergi deh. Ini bukan tempat biasa. Ini pusatnya." Tapi Mary berdiri diam. Jari-jarinya bergetar. Dadanya sesak. Tangannya seperti ditarik sesuatu. Bukan secara fisik, tapi dari dalam hati. Ada emosi yang muncul. Rasa sayang, rasa takut, dan entah kenapa, rasa bersalah. Aku ini korban atau ibu? Kenapa aku masih merasa terhubung? Tiba-tiba, kendi itu bergetar. Uap putih menyembur ke udara. Dan pelan-pelan, bayangan mulai terbentuk dari kepulan itu. Sosok Kliwon. Kali ini bukan anak kecil, tapi seperti remaja usia belasan. Tinggi, kurus, rambut acak-acakan, dan mata hitam legam tanpa cahaya. Tapi wajahnya masih menampakkan garis-garis bocah yang pernah ia lihat. Kliwon berdiri di depan kendi. Diameter menatap Mary. "Mama, aku tumbuh karena kamu. Aku besar karena cinta kamu. Kamu gak bisa buang aku begitu aja. Kamu bukan anakku. Tapi aku tinggal di rumahmu, makan dari tanganmu, dengar suara kamu tiap pagi. Itu gak cukup buat disebut anak." Anto maju. "Kamu makhluk sesat, pergi dari hidup kami." Kliwon menoleh ke arah Anto. Tatapannya berubah gelap, matanya menyipit. "Dia yang paling dulu kuincar, Ma. Tapi kamu lindungi dia. Kamu minta aku jangan sentuh dia. Tapi sekarang, dia yang ngomong duluan." Uap dari kendi mendadak menebal. Ruangan berubah gelap. Dinding kayu seakan bergerak. Angin menderu masuk dari celah lantai. Mary menjerit, "Hentikan!" Kliwon menunduk. Pelan-pelan kembali masuk ke dalam uap dan menghilang. Tapi sebelum tubuhnya lenyap, ia berkata, "Panen sebentar lagi. Kalau bukan kamu, ya anak-anak yang baru daftar. Ibu-ibu rakus lain yang pengen dagangannya rame. Kalau kamu nggak bantu, Nyai akan cari pengganti. Dan tumbalnya bisa anak siapa aja." Dan hening. Kendi berhenti mengeluarkan uap. Hanya tersisa suara degup jantung Mary dan Anto. Keringat membasahi punggung mereka. Saat hendak keluar dari rumah itu, Mary melihat satu benda kecil di rak tua. Lembaran daftar nama dengan tulisan tangan. Ada puluhan nama di sana. Dan dari semuanya, beberapa dicoret. Beberapa diberi tanda. Dan sebagian bertuliskan angka. Sulastri Pak Dirman Rahayu Marni Mary, 6 Sari, 7 Yuni, 3 Mary menggigit bibir. Ini daftar siapa yang ikut ritual dan berapa tahun sejak perjanjian. Anto menunjuk angka 7. Kalau panen terjadi setiap sura ke-7 dan nama Sari sudah 7 tahun, berarti dia target selanjutnya. Mereka mencatat alamat-alamat di bawah nama, lalu buru-buru keluar dari rumah tua itu. Matahari sudah mulai tenggelam. Langit berubah jingga. Di kejauhan suara burung gagak terdengar. Atau mungkin itu suara lain. Malamnya Mary tidak bisa tidur. Ia menatap daftar itu. Namanya ada di situ. Tapi tanpa tanda silang. Berarti aku belum dianggap selesai. Tapi aku masih hidup. Berarti aku masih bisa nutup rantai ini. Anto duduk di sebelahnya. Apa rencanamu? Kita cari semua orang yang belum kena. Kita kumpulkan. Kita bikin ritual bersama. Tapi bukan untuk memanggil Nyai. Untuk menutup pintunya. Dan kalau mereka nggak mau, aku akan lakukan sendiri. Karena kalau kita nggak berhentiin ini, makin banyak yang masuk. Dan makin banyak yang hilang. Pagi itu, Mary berdiri di depan peta Jawa Barat yang dipasang di dinding ruang tamunya. Di atasnya tertempel puluhan pin kecil warna merah. Setiap pin adalah satu nama dalam daftar kutukan. Para mantan pelaku pesugihan kendi. Beberapa sudah dicoret, meninggal,
menghilang, atau terbukti sudah diambil. Sisanya masih bisa dicari, masih bisa diselamatkan. Kalau kita bisa kumpulkan minimal 7 orang, ujar Mary ke Anto, kita bisa tutup semua jalur yang pernah dipakai Nyai untuk masuk. 7 tahun, 7 korban, 7 pintu. Semua angka ini saling terikat. Target pertama mereka, Sari, perempuan, pedagang lontong sayur yang disebut sudah menjalani perjanjian selama 7 tahun. Mereka menemuinya di pasar tradisional daerah Jatibarang. Saat tiba, Sari sedang melayani pembeli. Perempuan berumur 40-an, wajah bersih, suaranya ceria. Tapi saat Mary menyebut nama Nyai Sruni, ekspresinya langsung berubah. Bu, kita nggak pernah ketemu, tapi saya pernah kayak ibu. Ritual kendi, anak gaib, semuanya. Sari menatap Mary lama sebelum berkata pelan, "Kamu masih hidup?" Mereka berbicara di belakang lapak sambil duduk di bangku plastik. Sari mengaku, sejak tahun ke-7 ia mulai diganggu. Sama seperti Mary, tapi ia memilih mengabaikan semua tanda. Tetap jualan, tetap ritual. Aku takut kalau berhenti malah langsung diambil. Jadi ya, jalan terus. Panen bakal datang bulan ini, Sar. Kita harus lepas bareng, bukan sendiri-sendiri. Nyai nggak bakal bisa ambil kita semua kalau kita bersatu. Sari menunduk, air matanya jatuh. Tapi aku udah nggak bisa salat, nggak bisa ngaji. Udah buntu rasanya. Belum telat. Mary memegang tangannya. Aku pernah ada di tempat kamu, tapi aku bisa lepas, dan kamu juga bisa. Sari setuju. Ia jadi yang pertama bergabung. Target kedua, Yuni, mantan pemilik warung nasi Padang di Majalengka. Tapi saat mereka datang ke alamatnya, rumah itu sudah dikunci permanen. Tetangga bilang, Bu Yuni udah gak keluar rumah, sering teriak-teriak malam, anaknya kabur entah kemana. Mary dan Anto mendobrak masuk setelah dapat izin RT setempat. Rumah itu gelap, bau busuk menyengat. Di ruang tengah, mereka menemukan bendera kuning tergantung, lusuh dan sobek. Dan di kamar, Yuni terduduk di pojok, memeluk kendi, tertawa sendiri. Aku gak bisa keluar, dia udah jadi anakku beneran. Yun, itu bukan anakmu, itu jin, itu kutukan. Biarin, daripada hidupku kosong. Dia satu-satunya yang dengerin aku. Mary mencoba meraih tangannya, tapi Yuni tiba-tiba mengamuk. Melempar kendi, lalu merangkak ke arah Mary sambil menjerit. Kalian semua pengecut. Kalian ninggalin dia sendirian. Kalian harus bayar. Anto menahan Yuni. Mary menangis. Ia sadar, tidak semua bisa diselamatkan. Mereka terpaksa pergi, meninggalkan Yuni yang terus tertawa di dalam gelap. 2 hari berikutnya, mereka berhasil mengumpulkan 3 orang lain. Pak Sukri, tukang bakso yang sudah berhenti tapi masih mimpi buruk. Bu Lilis, mantan penjual nasi uduk yang sekarang sering kesurupan. Hendra, pedagang kopi keliling, korban ketiga yang hampir mati karena mencoba membakar kendi. Total sudah 6 orang. Mary butuh 1 lagi. Dan yang ia pilih untuk terakhir adalah Mimi. Mimi awalnya menolak. Ia merasa terlalu kotor, terlalu dalam, terlalu tua untuk kembali. Aku dulu Calomer. Aku justru yang nyeret kalian semua. Justru karena itu, Bu. Ibu yang buka. Ibu juga harus ikut tutup. Akhirnya, Mimi setuju. 7 orang, 7 pelaku, 7 pintu yang harus ditutup. Mereka akan melakukan ritual penutupan di malam 1 Sura, di tempat yang dulu jadi awal mula segalanya, rumah tua di Margasana. Kita nggak manggil Nyai, kita cuma menutup jalannya. Kita baca ayat suci, kita tancapkan kendi ke tanah. Kita ubah rumah itu jadi kuburan kutukan. Mary menatap daftar nama itu sekali lagi. Semua tercentang, kecuali 1, Yuni. Tapi Yuni sudah terlalu jauh, dan waktu semakin sempit. Langit malam 1 Sura gelap pekat, bulan hanya separuh.
Angin dingin mengalir seperti air sungai, menyusup sampai ke tulang. Di tengah gelapnya desa Margasana, 7 orang berdiri di depan rumah kayu tua yang hampir runtuh. Mary memimpin. Di belakangnya ada Anto, Mimi, Sari, Pak Sukri, Bu Lilis, dan Hendra. Masing-masing membawa kendi. Bukan kendi pesugihan lama mereka, tapi kendi tanah baru, bersih, tak berisi apapun. Misi mereka menanam kendi itu sebagai simbol penguburan perjanjian. Kita lakukan ini cepat. Masuk, duduk melingkar, baca ayat yang sudah disiapkan. Jangan saling lepas tangan. Jangan ada yang bicara dengan suara dari luar lingkaran, kata Mary tegas. Mereka semua mengangguk. Wajah-wajah itu berbeda latar belakang, tapi malam ini mereka semua korban. Pukul 23.34, mereka masuk ke dalam rumah. Suasana sunyi, hanya suara dedaunan dan napas gugup. Ruangan tengah rumah sudah dibersihkan sejak siang, dan di tengah lantai terdapat lubang sedalam lutut. Lubang tempat semua kendi akan ditanam. Mereka duduk melingkar. Mary mengeluarkan buku kecil, salinan dari tembang kendi, dan ayat suci yang dibaca ustaz saat ia dulu di ruqyah. Saat ayat pertama dibacakan, lampu petromak redup. Saat ayat kedua dibacakan, suara langkah kaki terdengar dari loteng. Saat ayat ketiga dibacakan, angin dari bawah lantai mulai muncul. Dingin, berimbus ke tengah lingkaran. Pak Sukri menahan lututnya. Bu Lilis mulai gemetar, tapi Mary tetap membaca. Suaranya keras, penuh tekanan. Bismillahillazi la yadurru. Dan dari dalam tanah terdengar suara tangisan. Mama, aku masih di sini. Kalian pikir kalian bisa kubur aku? Aku ada di darah kalian. Aku tinggal di ingatan kalian. Lalu tiba-tiba, lantai kayu bagian belakang pecah. Sosok tinggi menjulang muncul dari dalam. Rambut menjuntai, mata merah, mulut hitam besar seperti lubang sumur. Nyai Seruni. Tapi kini, ia bukan hanya roh. Ia muncul utuh. Bukan dalam uap, bukan dalam bayangan. Ia hadir. Mimi berdiri. Aku yang dulu membuka jalan buatmu, Nyai. Tapi malam ini, aku juga yang menutupnya. Nyai menatap tajam. Kamu pikir dengan kendi baru kalian bisa padamkan aku? Tidak, tapi kami bisa menghentikan warisanmu. Mary menancapkan kendi pertama ke dalam lubang, disusul oleh yang lain, satu persatu. Dan saat kendi terakhir, punya Mimi, dimasukkan, tanah bergetar. Atap rumah runtuh sebagian, dan Nyai menjerit seperti suara ribuan kelelawar. Kalian mau aku pergi? Maka terima satu syarat terakhir. Aku tak akan pulang sendiri. Nyai menunjuk salah satu dari mereka, tapi tangannya menunjuk ke arah kosong. Semua menoleh. Yuni. Ya, Yuni muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menggenggam kendi lamanya. Aku datang karena aku nggak tahan sendiri. Kau datang telat, teriak Mary. Tapi kau tetap bisa bersama kami. Buang kendi itu. Yuni menatap kendi miliknya. Bibirnya bergetar. Tapi sebelum ia sempat melempar, Nyai mendekapnya dari belakang. Dan saat itu juga, tubuh Yuni terbakar dari dalam. Ia menjerit, tapi tak lama. Dalam beberapa detik, tubuhnya menjadi abu. Dan kendi itu jatuh pecah di lantai. Hening, Nyai menjerit. Tubuhnya meretas menjadi kabut hitam. Mary mengangkat tangan, lalu membacakan ayat terakhir. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Kabut itu meliuk seperti ulat terbakar. Lalu, diserap ke dalam lubang kendi. Seketika semua kendi dalam tanah pecah bersamaan. Prak, dan rumah itu runtuh total. Mereka semua keluar. Terdiam, tak ada yang bicara. Tapi satu persatu, mereka menangis. Yuni tidak selamat, tapi kutukan itu telah terkubur. Sudah 5 hari sejak malam itu. Sejak rumah tua di Margasana runtuh bersamaan dengan suara jeritan Nyai Seruni.
Sejak abu tubuh Yuni terbang terbawa angin, menyisakan kendi pecah di tanah. Sejak ketujuh kendi ditanam dan dihancurkan bersama, tak ada penampakan lagi. Tak ada mimpi buruk, tak ada suara dari kendi. Rumah-rumah yang dulu diganggu, termasuk kontrakan Mary dan Anto, menjadi lebih tenang. Namun di dalam hati Mary, masih ada sesuatu yang menggantung. Ia duduk sendiri di dapur. Cangkir teh di tangannya tak lagi berasap. Di depannya, sebuah foto lama, foto saat warungnya masih ramai. Di pojok foto itu, samar, masih terlihat sosok kecil berdiri di bawah meja, meski dirinya tahu dia sudah lenyap. Atau belum? Aku nggak tahu, katanya pelan ke Anto yang sedang menyapu halaman. Kita udah tutup semua pintu, tapi hatiku kayak masih kosong. Anto duduk di sebelahnya. Mungkin bukan kosong deh, tapi kamu belum berdamai sama semua luka. Maksudnya, selama ini kita pikir kita korban, tapi di titik tertentu, kita juga pelaku. Kita buka pintunya, kita pelihara makhluk itu. Kita nikmati rezeki dari dia. Kita senyum waktu pelanggan puji rasa yang bukan dari kita. Kita senang waktu warung rame, padahal kita tahu itu bukan murni usaha. Mary tertunduk, matanya berkaca-kaca. Iya, kita pernah bilang itu jalan pintas, tapi sebenarnya itu jalan terpanjang, karena pulihnya butuh waktu lebih panjang dari apapun yang pernah kita jalani. Hari-hari berlalu, Mary mulai jualan kecil-kecilan lagi, kali ini benar-benar dari bawah. Ia bikin nasi kuning, risol, bubur ayam. Pembelinya belum banyak, tapi yang datang karena rasa, bukan karena pengaruh. Malam-malamnya kini diisi suara bacaan Quran dari ponsel kecil di kamar. Anto rajin ikut pengajian. Mimi tinggal di rumah yang sama, membantu jaga dapur. Sari dan yang lain kadang datang, saling berbagi cerita, saling menguatkan. Mereka adalah para penyintas. Tapi suatu malam, Mary bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah lapangan luas dan kosong. Langit kelabu, udara diam, tak ada angin, tak ada suara. Dan dari kejauhan, Kliwon muncul. Tapi kali ini, ia duduk, tidak menatap, tidak tersenyum. Ia hanya menunduk, memeluk lututnya. Mary mendekat pelan. "Kamu masih di sini?" Kliwon tidak menjawab, lalu terdengar bisikan. "Aku nggak bisa pergi sepenuhnya, karena sebagian dirimu pernah jadi ibuku." Mary duduk di sebelahnya. "Aku nggak akan panggil kamu lagi, tapi aku juga nggak akan pura-pura lupa. Karena kalau aku lupa, bisa jadi aku ulangi lagi. Aku ngerti. Pergilah, carilah jalan ke tempat yang bukan dari jalur manusia lagi. Aku akan coba." Saat Mary membuka mata, matanya basah, tapi hatinya ringan. Itu bukan mimpi teror. Itu perpisahan. Hari itu, ia menulis satu kalimat di tembok dapur barunya. "Jangan panggil apapun yang bukan dari Tuhan." Lalu ia mulai hari barunya dengan tangan sendiri, dengan rasa sendiri, dengan air mata, peluh, dan keberanian untuk tidak memilih jalan pintas. Pagi itu, udara cerah. Sinar matahari menembus sela-sela genting rumah kecil Mary dan Anto. Tidak ada lagi kendi, tidak ada kuah mendidih, tidak ada antrean panjang. Tapi di atas meja dapur ada secarik kertas, ditulis tangan, rapi, dengan tinta biru. Mary duduk sendirian, menulis. Bukan status, bukan promosi, tapi sebuah surat. Surat untuk siapapun yang, seperti dirinya dulu, pernah ingin jalan pintas dalam hidup. Untukmu yang sedang tergoda, atau mungkin sudah terlalu dalam. Aku tahu rasanya jadi kamu. Aku tahu rasanya jualan yang sepi, dagangan gak laku, utang menumpuk, keluarga sakit, tekanan hidup dari segala arah. Aku pernah duduk di depan warung yang kosong selama berminggu-minggu. Aku pernah berdoa sambil menangis, minta jalan keluar.
dan aku dikasih jalan. Tapi ternyata itu bukan jalan, itu lubang. Mereka akan bilang, gak usah tumbal nyawa kok. Cuma kasih pakaian dalam. Anaknya imut, lucu, kayak beneran. Usahanya halal, yang penting ikhtiar. Tapi dengarkan ini, setiap rezeki yang datang bukan dari Tuhan, selalu minta balasan. Cepat atau lambat, ringan atau berat, nyata atau tak kasat mata, ada harga yang harus dibayar. Aku dulu bilang, cuma sekali, lalu jadi seminggu, lalu bertahun-tahun. Aku dulu bilang, gak bakal melibatkan siapa-siapa, tapi suamiku muntah darah. Pelanggan kecilku histeris, dan aku kehilangan bagian dari diriku sendiri. Kamu tahu rasanya tidur satu rumah dengan makhluk yang kamu panggil sendiri. Kamu tahu rasanya lihat dia duduk di meja makan sambil nyengir. Saat kamu pura-pura gak lihat, kamu tahu rasanya bangun jam 3 pagi dan dengar suara kecil dari kendi berkata, "Mama, aku lapar." Aku pernah disayang sama sesuatu yang bukan manusia. Tapi saat aku berhenti menyayanginya, dia mau ambil nyawa orang yang paling aku cinta. Dan aku tahu, kalau aku nggak lawan dia bakal terus hidup di anak-anak pedagang lain. Di mimpi penjual bakso, di rumah tukang nasi uduk, di warung-warung yang kelihatan tiba-tiba ramai. Jadi kalau kamu baca ini, dan kamu pernah mikir, andai aku bisa ramai kayak dia, andai ada yang bantu dari alam lain. Ingat, rezeki yang datang dari lorong gelap akan menuntun hidupmu ke kegelapan juga. Kamu mungkin gak tahu kapan, tapi pasti, kalau kamu masih bisa keluar, keluarlah. Kalau kamu belum masuk, jangan pernah cari pintunya. Kalau kamu sudah terikat, cari yang bisa bantu lepas. Aku tahu, berat, tapi aku hidup. Dan aku di sini buat bilang ke kamu, tobat gak akan bikin kamu langsung kaya, tapi tobat akan selamatkan hidupmu. Dari aku, Mary, mantan pelaku, mantan ibu dari Kliwon. Surat itu dilaminating Mary dan ditempel di warung barunya yang kecil. Beberapa orang membacanya sambil tersenyum, beberapa menggeleng pelan, ada juga yang langsung berlalu. Tapi Mary tidak peduli. Ia menulis bukan untuk viral, tapi untuk menyelamatkan satu jiwa saja. Itu sudah cukup. Hari itu, Mary menyalakan kompor, masak nasi uduk, telur balado. Tidak ada uap dari kendi, tidak ada bisikan. Tapi dari jendela, ia melihat Anto menggendong anak kecil tetangga sambil bercanda, tertawa, lalu menoleh dan tersenyum ke arah Mary. Dan Mary tahu, ia sudah pulang. Cerita ini fiksi, tapi peringatan di dalamnya nyata. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.